sama tidak. Mulai di dunia, kamu tahu itu sih? Ini yang kita nggak pernah merhatiin. Iya, boleh. Kita boleh pakai backstreet update, tapi kita dikontrol kita ketika relawan. Punya kontrol ya. Sebenarnya itu kan kendali memakai hubungan kita, misalnya di update belum mati itu kan juga kendali. Atau kendali sistemnya, operasinya. Itu yang kita sering kali lupa dalam persepsi. Pak Bila mau komen? Sebelum Pak Bila, ada yang komentar di sini pertanyaan? Aman ya? Udah kejawab? Udah, oke, Bang udah. Ya, ini kayak gini ngobrolnya di antara kita ya sama aja. Nah, kalau di Eropa itu yang lima dibilang lagi kok bilangnya software cloud itu. Tapi dalam artian memang cloud yang dibuat oleh negara-negara Uni Eropa sendiri. Ya. Bahkan ya, waktu itu saya diminta Pak Nas untuk tim penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. Di situ dibahas juga yang namanya strategic sovereignty, dan itu terminologi baru yang muncul mungkin di Uni Eropa 10 tahun lalu, gitu ya. Strategi sovereignty sangat jarang orang tahu. Dalam artian ini, Uni Eropa itu mereka bergerak, tapi untuk isu-isu strategis termasuk saja dia dikendalikan oleh mereka. Uni Eropa dia sengaja dikendalikan. Enggak, sejarah dari zaman perang dunia. Oh, sejarahnya. Ya, akhirnya secara strategis mereka tidak bernolak. Oh, gitu. Isu-isu strategis kita berdoa. Nah, mereka muncullah namanya strategi sovereignty tadi yang berkembang sampai sekarang dengan Amerika yang global itu, menurut saya bagus juga. Bagus juga kalau kayak gini. Semua orang jadi sadar. Kalau dia ugal-ugalan itu bermasalah gitu. Termasuk di akhir September atau awal Oktober, perusahaan terbesar keempat di dunia tiba-tiba dimatiin layanannya, lisensinya oleh Microsoft atas perintah pemerintah Amerika Serikat karena diduga berafiliasi dengan Rusia. Karena diduga satu perusahaannya stop nggak bekerja, berarti operasi sama sekali. Karena ya tadi itu dimatiin aja, mati. Jadi Amerika itu buat Indonesia jadi seperti Thanos, mati. Oke, kita punya waktu mungkin sekitar 7-8 menit lagi. Oke, siap. Aduh, sampai itu. Ini orang Python ini. Perkenalkan diri ke bapak-bapak di sebelah sana. Saya dari Python dari Jogja. Kita kalau Python itu punya aslinya panjang saya dulu dari Jogja sampai nasional sampai ke education. Jadi saya masuk kedua lomba, tapi saya masih kenal zaman dulu dibikin pakai sini ya, sampai zaman itu ada KPI gitu. Saya marketing dan waktu kayak dulu. Jadi saya agak ada disconnect antara usaha saya yang di Python dan di beberapa stack yang open source dengan yang lebih senior. Yang saya ada juga di generasi saya kayak gitu Bapak. Jadi ada khusus juga buat personal. Terus beberapa komunitas cuma memakan proses dari beberapa aspek lain. Masalah freedom, masalah tadi sovereignty itu juga ada open source. Cuma di generasi sekarang ini belum sampai kelihatan open source itu bukan cuma kita bisa pakai dataset, itu juga kontribut termasuk source code juga kita kontribut. Walaupun untuk kita itu kontribut dalam bentuk model terus kita juga harus feedback dalam bentuk kita mendanai perusahaan Indonesia mendapat benefit dari open source, juga harus feedback ke source dari sistemnya tidak ada. Jadi ketika itu yang baru nanti praktis minimal bahwa kita kontribut waktu ya, jadi kalau kita menjadi
hanya kita kerja bareng-bareng. Jangan sampai personal saya kalau gratis kita pakai dari jalan itu ya. Itu kita pakai kita jualkan karena ini investasi dalam investasi dari kita itu ya. Bisa tangkap kalau kita bayar vendor kita cuma ngasih itu selesai. Kalau kita investasi kita masih di proyek besar itu investasi masuk kita. Ini juga kita harus kerjakan semua di kita tahu itu waktu finansial dan mobil. Terima kasih. Bisa ceritain dilakukan sama teman-teman Python di Indonesia urusan 3 makhluk tadi. Ini kalau bisa 3 bulan ini memang sudah ditanamkan dari atas. Jadi kalau kita ingin ada kayak nulis bisnis, ini harus ini nggak doktrin ya, tapi ini sesuatu yang nomor satu kan uniknya adalah kalau kita kontributor itu dia mendapatkan kita sangat kan kayak kita kerja sosial atau kerja dengan sebenarnya ada beberapa proyek komunitas kontroversial ya, komunitas tapi juga bisa ada jadi lucu, tapi di komunitas itu kan misalnya yang adalah contoh yang kayak ini kayak apa di Malaysia itu kan sampai bisa sebenarnya disebutkan tidak kerja ya jadi nggak masalah Anak-anak ini maksud gue anak-anak Jogja di Indonesia kita lihatnya masih kontribusi waktu, jadi kita bikin di Jogja kan ya program event, kemudian ada konferensi namanya conference terus di 2024 kita melakukan efek Asia Pasifik, Jogja, hanya ada di Jogja. biasa juga pertanyaannya ada misalnya ada bisa kontribusi Python Python saya kontribusi Linux karena Minimal bikin buku dokumentasi saya lah. juga di kompetisi minimal banget minimal dokumentasi minimal atau ikut di acara-acara bikin PSP di grup kemudian tujuannya biar kita juga bisa ikut balik ke sosmednya biar kita nggak sampai dari tulisan aja tapi benar-benar jadi bagian dari proses. Terima kasih Bapak. Pak Amani ada komentar? Jadi masalah kontribusi tentunya supaya besar itu yang bisa kita paksa adalah pemerintah. Dan itu sudah terjadi sebetulnya. Jadi kalau kita pasrahkan kepada komunitas kecil, kan namanya sulit. Tapi kalau kebijakannya ada, kita bisa. Contohnya, dulu pernah dengar program BIMBI, itu berbahasa Indonesia. Itu tadinya proyek BPPT ingin membuat sistem informasi sistem OS berbahasa Indonesia. Ngobrol sama Microsoft, nggak bisa Pak, ini mahal, nggak mungkin. Waktu itu Pak Ais Hikam ya, saya diskusi, bisa Pak teman-teman komunitas itu. Uangnya turun, dibikinlah itu waktu itu basicnya pakai translate saya jadi apa? Dakwah ya. Kita terjemahkan semua filenya, kan kita biasanya terjemahkan semua dan ini kita berikan untuk orang yang mudah menerjemahkan. Teksnya kita terjemahkan, HTML dokumennya, dan itu tentunya secara bebas dan sampai juga dipakai sekarang untuk proses-proses penerimaan. Itu kita masukkan dalam catatan pemerintah waktu BPPT. Nah, sekarang pemerintah itu sudah punya kewajiban ketika melakukan jasa pembuatan software untuk pemerintah, maka source code-nya itu harus diberikan ke pemerintah. Open source jadi. Open source somehow ya. Hanya yang perlu kita dukung, dorong lagi bagaimana source code yang sudah diberikan kepada pemerintah bisa memiliki karakter dikurasi dulu ya, terus tersedia sebagai open source. Ini, nah kalau kita bisa sampai ke satu hal ini akan menjadi besar. Kenapa? Di luar negeri caranya seperti itu. Banyak proyek KDI itu karena itu adalah proyek pemerintah. KDI itu pemerintah. Baik. Ini dana kayak kita hibah pendidikan tinggi. Ini hibah dari pemerintah. Karena untuk pemerintah maka harus return to the public. Jelas DIS itu juga dulu.
Jadi banyak program-program pemerintah itu bisa jalan dan tidak dipakai karena didanai pemerintah. Nah untuk materi contohnya, kalau saya mulai AI, SKKMI, ada buku, semua materi saya kumpulin ada 6 dari kampus, mungkin materi aja sediakan free kepada publik. Nah, jadi sebetulnya yang perlu kita lakukan agar besar ya, menurutnya adalah kita bisa sampai ke level kebijakan sehingga hal itu terjadi. Apa yang sudah masuk bisa dikurasi dan diberikan kepada publik, termasuk penjagaan. Ya. Saya termasuk orang yang sering mengedit pemerintah. Lu bikin sistem ini kenapa sih mahal-mahal? Emangnya orang kampus gak ada yang mampu dikumpulin sekian orang? Buktinya SIAS itu tempat kampus dengan dana yang lebih kecil dan hasil lebih bagus. Bisa kan? Mungkin kalau satu perusahaan makanya bisa 10 kali lipat dari itu. Dan itu hasilnya dari publik. Nah ini yang mungkin dari dibagi segala macam itu kita bisa dorong ya, sehingga hal ini terjadi. Tidak saja yang sifatnya pas sporadis yang semuanya dengan semuanya. Terima kasih Pak Rida ya. Thank you Pak Made. Kita boleh luas dulu buat saya boleh minta Bapak-Bapak itu buat ngasih kata-kata penutup ya. Waktu sudah habis saudara teman-teman. Tapi itu poin terakhir dari Pak Made sebenarnya yang hadir di situ di Kominfo itu dari ekosistem. Jadi sebenarnya masukannya bagus kalau memang saya dari sini buat ekosistem. Mudah-mudahan ada rekamannya kita bisa kasih ke teman-teman sana. Ini masukannya bagus banget. Oke, saya minta waktu sedikit menit buat bapak-bapak yang ada di depan ini buat ngasih kata-kata penutup. Mulai dari siapa dulu? Pak Made dulu. Itu tadi ya, open source kita harus kontribut karena itu nyawanya open source. Kontribut nyawanya open source. Sharing itu nyawanya. Dan yang termudah dulu dokumentasi bahasa Indonesia ya. Software taman itu juga publik dan PR kita adalah bagaimana kita bisa mengkoleksikan yang sudah dibuat publik itu pada satu repository. Saya aman Pak Imam dan Pak Imam itu rajin juragan kami nanti kita membutuhkan mungkin kalau komisi bisa kita tembak masa bukan komisi menyampaikan tidak repository mereka bikin itu tuh udah sepak. Iya. Jika repository teman-teman bisa masukin data. Iya. Terima kasih Pak Made. Pak Wildas dulu. Ya menanggapi sedikit dulu saya di kota Prancis itu punya banyak ide untuk membuat semua program sosial yang kita pakai. Tapi itu relatif model bisnisnya sederhana. Kami berarti mencoba juga untuk membuat. Tapi begitu si pengembang ini ada terbuka, kami jelaskan bagaimana. Maka model bisnisnya menjadi aneh dan complicated. Iya. Kemudian di salah satu latar belakang dulu mengapa kami ada dua pesan kita saat ini karena kami melihat ada beberapa masalah keamanan di kita dan kami usulkan untuk diperbaiki kita melakukan itu. Oh, tapi itu ya, tapi mereka punya prioritas berbeda. Ya, jadi memang open source ini mungkin itu jadi muncul working karena memang masing-masing punya gaya POV masing-masing. Nah, penutup dari saya sebenarnya rasa aman berbahaya, rasa aman membuat kita lengah. Rasa aman berbahaya, rasa aman membuat kita lengah. Jadi jangan pernah merasa aman supaya kita aman. Dan kita menjadi tidak berdaulat karena perasaan terus. Kita tidak berdaulat karena merasa aman terus. Kita pusing. Oke, terima kasih Pak Wildas. Baik Kak, semangat Ya, dalam konteks open source ya. Jadi tadi saya sampaikan di pengalaman dengan masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu beberapa tidak terlalu peduli open source maupun tidak peduli. Maka di sini marilah kita bersama-sama memberikan satu kontribusi kepada masyarakat dengan berbagai kreativitas inovasi untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat kita itu di era digital dengan sektor-sektor yang sangat luas. Itu saja pesan dari saya untuk teman-teman yang gerak atau concern di dalam investasi. Terima kasih. Kita beri yang luar biasa ini. Dengan ini kita tutup talk show ini. Selanjutnya foto. Ada ini seremoni dulu Pak. Yes. Foto. Foto. Fotonya sambil berdiri katanya sesi dokumentasi, sesi dokumentasi.